Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi ini. Sehubungan dengan sistem tugas akhir di SIAKAD yang sudah jadi dan sudah akan dipakai untuk lebih mudah dalam memberikan pembimbingan bagi Bapak dan Ibu dosen kepada mahasiswa, serta menghindari kesimpang siuran informasi, maka KTA merasakan perlu adanya sosialisasi. Acara ini singkat namun esensial nggih, supaya nanti pelaksanaan tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, akan kami sharing dulu PowerPoint-nya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, kita mulai nggih. Tugas akhir seperti yang sudah kita ketahui adalah untuk mahasiswa pada tahun-tahun terakhir menjalankan kuliah di universitas yang terdiri dari PKL dan skripsi. Baik, kami lanjutkan. Pada sosialisasi ini khususnya untuk Bapak Ibu dosen, kami hanya ingin menekankan pada kriteria dosen pembimbing, kemudian kriteria dosen penilai, tugas dan kewajiban dosen pembimbing dan penilai, serta simulasi dari sistem yang telah dibuat. Baik, yang pertama adalah kriteria dosen pembimbing PKL. Yang pertama, dosen pembimbing PKL merupakan dosen pembimbing akademik. Tentu saja telah memiliki gelar minimal magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli. Dan hal ini ditetapkan dengan keputusan dekan melalui rekomendasi dari Komisi Tugas Akhir. Namun bila dosen pembimbing akademik tersebut belum memenuhi jabatan fungsional atau belum menjabat minimal asisten ahli, maka dosen tersebut wajib didampingi oleh satu orang dosen dengan bidang keilmuan yang sama
dan sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Maka jika kalau sudah AA, pembimbingnya cukup 1 tadi ya, merupakan pembimbing akademik juga, namun kalau bukan, maka dia menjadi dosen pembimbing kedua. Berikutnya, setiap dosen pembimbing PKL sebanyak-banyaknya membimbing 5 mahasiswa dalam 1 semester. Apabila jumlah mahasiswa bimbingan lebih dari 5 orang dalam 1 semester, maka komisi tugas akhir berhak untuk menunjuk dosen pembimbing PKL yang lain bagi mahasiswa yang baru mendaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mohon maaf, ini di tempat saya lambat sekali pergantian slide-nya. Baik. Berikutnya adalah tugas pembimbing PKL. Pembimbing PKL yang pertama bertugas untuk membimbing proposal PKL. Nah, ini sudah dipermudah nanti dengan sistem di SIAKAD, maka kartu bimbingannya adalah diganti dengan pengisian logbook di SIAKAD. Tugas yang kedua adalah membimbing penyusunan laporan PKL. Ini nanti juga kartu konsultasinya atau kartu pembimbingannya adalah melanjutkan dari kartu pembimbingan proposal PKL tersebut di sistem SIAKAD. Jadi, dosen diharapkan dapat memberikan dan bersedia menyediakan waktu konsultasi, kemudian yang nantinya akan dicantumkan di SIAKAD oleh mahasiswa dan dosen pembimbing memberikan validasinya. Selanjutnya, tugas pembimbing PKL adalah sebagai moderator dan pelaksana ujian PKL, serta mengisi berita acara dan form terkait yang diberikan oleh akademik atau fakultas nantinya. Tugas berikutnya adalah menguji laporan PKL mahasiswa bimbingan dan menyerahkan nilai kepada perwakilan komisi tugas akhir di program studi masing-masing paling lama 3 hari setelah pelaksanaan ujian PKL. Ini supaya tertib administrasinya, nggih. Baik, berikutnya selain dosen pembimbing yang ada di universitas, ada juga pembimbing lapangan, yaitu berasal dari staf atau dari pegawai dari institusi atau lembaga tempat pelaksanaan PKL yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan PKL dan berkewajiban memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan PKL. Maka nanti mahasiswa pada saat akan berangkat juga disertai dengan formulir penilaian untuk diisi oleh pembimbing lapangan tersebut. Baik, berikutnya adalah alur PKL. Untuk alur ini sebenarnya sudah dapat Bapak dan Ibu lihat di pedoman yang telah kami bagikan linknya. Kami akan membacakan singkat saja, nggih. Yang pertama, sesuai dengan sistem yang ada di SIAKAD, maka mahasiswa sebelum melakukan tugas akhir harus mengikuti pembekalan. Mahasiswa melakukan pendaftaran pembekalan terlebih dahulu melalui SIAKAD. Syaratnya adalah mahasiswa telah menempuh SKS minimal 85 dengan IPK lebih dari 2 atau sama dengan 2. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti pembekalan tugas akhir yang akan diselenggarakan oleh KTA. Setelah itu, mahasiswa mengikuti post-test.
Nah, hasil post-test nanti akan langsung dibagikan oleh KTA. Selanjutnya, mahasiswa tinggal mendaftarkan PKL di SIAKAD. Mahasiswa dapat mengisi form pengajuan surat izin PKL di SIAKAD yang nantinya akan diproses oleh fakultas dan dapat diambil suratnya di bagian akademik. Pada SIAKAD, mahasiswa memilih nama dosen pembimbing atau DP akademik. Pada sistem SIAKAD, ada pada bagian dosen pembimbing akademik apakah sesuai dengan kriteria pembimbing akademik. Bila iya, maka ada persetujuan dosen pembimbing PKL. Bila tidak, maka KTA merekomendasikan dosen pembimbing PKL. Bila dosen pembimbing akademik tidak berkenan atau menolak untuk membimbing, maka ada kolom tambahan untuk mengisikan alasan mengapa dosen tersebut tidak bersedia menjadi dosen pembimbing. Begitu, nggih. Selanjutnya, mahasiswa menulis proposal PKL dengan arahan dosen pembimbing tersebut. Tentu saja, dosen pembimbing sudah harus memvalidasi di SIAKAD, nggih. Mahasiswa kemudian mengisi logbook konsultasi bimbingan di SIAKAD serta mengunduh form penilaian pembimbing, lapangan, dan form logbook sebelum pelaksanaan PKL. Nah, form logbook yang dimaksud adalah untuk diisi pada saat di tempat PKL tersebut. Mahasiswa kemudian melaksanakan PKL dengan pantauan dari dosen pembimbing PKL. Selanjutnya ada juga pelaksanaan ini yang dilaporkan pada SIAKAD seperti pada pelaporan kegiatan KKN kemarin, nggih. Jadi ada bagian pada SIAKAD untuk diisi kegiatan perharinya selama 25 hari melaksanakan PKL. Kemudian mahasiswa melapor ke dosen pembimbing dan ke KTA bahwa PKL telah selesai dilaksanakan dengan meminta surat keterangan PKL dari instansi atau perusahaan dan diupload ke SIAKAD. Selanjutnya mahasiswa tinggal menyusun laporan PKL dengan arahan dan validasi dosen pembimbing di SIAKAD. Selanjutnya untuk pelaksanaan ujian PKL nanti dosen pembimbing akan memberikan validasi persetujuan mahasiswa untuk ujian PKL di SIAKAD. Nah, dosen pembimbing ini akan mendapatkan surat tugas, berita acara, dan form penilaian ujian PKL untuk diisi pada saat ujian PKL. Setelah itu, form penilaian tersebut diserahkan kembali kepada KTA paling lama 3 hari setelah pelaksanaan. Kalau untuk yang kemarin kita sudah jalan dengan menggunakan email, nggih. Nah, mahasiswa tinggal merevisi laporan PKL jika ada revisian, kemudian disahkan oleh wakil dekan dan dosen pembimbing. Serta mahasiswa juga harus mendistribusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan, misalkan dosen pembimbing, kemudian ke instansi, ke perpustakaan, dan untuk mahasiswa itu sendiri jika menginginkannya. Mahasiswa tersebut kemudian mengunggahkan bukti distribusi laporan PKL ke SIAKAD. Berikutnya, baik kita lewati dulu simulasi pembekalan dan PKL ya. Nanti dapat dilihat pada SIAKAD Bapak dan Ibu masing-masing. Mungkin sudah ada untuk pembekalannya. Baik, selanjutnya kami sampaikan dulu yang skripsi. Untuk kriteria dosen pembimbing skripsi. Yang pertama adalah dosen pembimbing skripsi itu jumlahnya 2 orang.
yang merupakan dosen dengan gelar minimal S2, memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli, dan memiliki latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan ilmu atau topik atau isi tugas akhir atau skripsi, dan ditetapkan melalui SK Dekan. Jadi pembimbing itu diprioritaskan memiliki latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan topik dari skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Namun bila dosen yang memiliki keilmuan yang sama tersebut belum memiliki jabatan fungsional, maka harus didampingi oleh dosen pembimbing pertama yang sudah asisten ahli. Adapun pemilihan pembimbing utama atau dosen pembimbing pertama akan ditentukan oleh Komisi Tugas Akhir berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikutnya, jika penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen, aliasnya dapat proyek nggih, dengan dosen tersebut memiliki jabatan fungsional asisten ahli, maka dosen tersebut akan otomatis menjadi pembimbing utama atau pembimbing pertama. Sedangkan pembimbing pendamping akan ditunjuk oleh Komisi Tugas Akhir berdasarkan ketentuan berlaku. Nah, bagaimana jika proyek tersebut dilakukan oleh dosen pembimbing yang belum asisten ahli minimal? Maka dosen tersebut menjadi pembimbing yang kedua. Dosen pembimbing pertama akan ditentukan oleh KTA berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada jumlah mahasiswa bimbingan dosen. Untuk yang dosen pembimbing pertama maksimal adalah 8 orang dalam 1 semester. Dan jumlah mahasiswa bimbingan dosen pembimbing kedua maksimal adalah 8 orang dalam 1 semester. Bila lebih dari 16 orang, maka KTA berhak untuk mencarikan dosen pembimbing skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, next. Kemudian apa saja ya tugas dosen pembimbing skripsi? Tentu saja berkaitan dengan si akad, maka dosen pembimbing skripsi yang ditunjuk diharapkan melakukan validasi pembimbingan di si akad. Hal ini untuk dapat melanjutkan proses pembimbingan selanjutnya. Karena kalau tidak divalidasi, mahasiswanya juga akan terhambat, tidak dapat memberikan catatan pada bimbingan, kartu bimbingan di si akad. Kemudian bila dosen yang bersangkutan ternyata menolak atau tidak memvalidasi, maka ada kotak atau kolom pada formulir untuk diisikan mengapa dosen tersebut menolak menjadi dosen pembimbing. Yang kedua, dosen pembimbing skripsi wajib memberikan dan bersedia menyediakan waktu konsultasi untuk pembimbingan, baik itu proposal, penelitian, dan skripsi itu sendiri. Pada saat penelitian, dosen pembimbing wajib memantau pelaksanaan penelitian dan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab mahasiswa. Kemudian pada saat seminar proposal dan ujian skripsi, dosen pembimbing 1 bertugas sebagai moderator dan pelaksana ujian skripsi, serta mengisi berita acara dan form terkait yang diberikan. Dosen pembimbing turut menguji dalam ujian skripsi dan memberikan penilaian. Penilaian tersebut kemudian diserahkan kepada perwakilan KTA di program studi masing-masing paling lama 3 hari setelah pelaksanaan ujian skripsi. Ada dosen pembimbing, ada juga dosen penilai. Apa saja kriterianya? Dosen penilai adalah
berjumlah 2 orang. Pada saat seminar proposal hanya 1. Kemudian pada saat ujian skripsi ada 2 dosen penilai. Jadi yang satu merupakan seorang dosen penilai dari seminar proposal sampai dengan ujian skripsi, yang selanjutnya disebut dengan dosen penilai 1. Serta 1 orang lagi dosen yang hanya menilai pada saat ujian skripsi, atau kita sebut dengan dosen penilai kedua. Bagaimana kriteria selanjutnya? Dosen penilai merupakan dosen yang memiliki latar belakang keilmuan terkait maupun yang berasosiasi dengan ilmu atau topik atau isi tugas akhir atau skripsi mahasiswa yang bersangkutan. Penetapan dosen penilai ini didasarkan pada ketentuan pemilihan dosen penilai dengan melihat data yang dimiliki oleh komisi tugas akhir. Selanjutnya, jumlah mahasiswa yang dinilai oleh dosen yang bersangkutan tidak boleh melebihi 4 orang mahasiswa bagi dosen penilai 1 dan 8 orang mahasiswa bagi dosen penilai kedua dalam 1 semester. Berikut adalah alur skripsi yang juga sudah ada pada buku pedoman. Jadi mahasiswa pada saat akan mendaftarkan skripsi diharapkan sudah memiliki token dari pembayaran. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran pada si akad dengan mengisi form pendaftaran skripsi dengan syarat SKS minimal 115 dengan IPK lebih dari atau sama dengan 2, tanpa nilai E, dilengkapi dengan mengunggah outline penelitian. Jadi outline tersebut ada judul, kemudian ringkasan sedikit dan metodenya apa begitu ya, supaya mempermudah KTA dalam menentukan pembimbingan. Kemudian pada pengisian formulir tersebut mahasiswa akan memilih apakah skripsi tersebut adalah proyek mandiri ataupun proyek dosen. Jika itu merupakan proyek dosen, maka ada pemilihan nama dosen yang menjadi pemilik proyek tersebut. Selanjutnya mungkin lebih mudah kalau langsung masuk ke simulasi saja, napa nggih? Monggo, Mbak. Nggih. Baik, ini adalah bismillah ya, simulasi untuk skripsi. Baik, kita masuk di si akad. Ini misalnya mahasiswanya sedang login pada sistem si akad, kemudian akan melakukan pendaftaran skripsi. Kemudian diisi formulirnya, ada melengkapi alamat, kemudian emailnya, judul skripsi yang akan ditempuh, kemudian deskripsinya seperti tujuan dan metode, kemudian ini ada pemilihan apakah dia mandiri ataukah proyek dosen. Kemudian daftar. Nah, ini sudah berhasil daftar. Kemudian dari komisi tugas akhir akan memvalidasi siapa saja mahasiswa yang mendaftar skripsi. Kemudian ini dari dosen, dari mahasiswanya. Dari mahasiswa kemudian menentukan dosen pembimbing. Ini berdasarkan dari rekomendasi KTA. Misalkan di sini ada dosen TPB nggih, dua-duanya. Nah, kemudian pada bagian dosen, ini ruang dosen nggih,
akan muncul permintaan dosen pembimbing. Nah, itu sudah muncul namanya, kemudian formulirnya juga, tinggal mengisi status permintaan apakah diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka kolom untuk catatan tersebut dapat diisi dengan alasan mengapa Bapak atau Ibu dosen menolak untuk membimbing. Kembali kepada mahasiswa mulai pembimbingan. Ini dapat memilih dosen ya, dosen pertama atau dosen kedua, kemudian materi bimbingannya apa. Nah, akan muncul di ruang dosen, di milik Bapak atau Ibu, nama dari mahasiswa yang mengajukan pembimbingan, kemudian Bapak dan Ibu dosen dapat memberikan catatan pembimbingan serta memvalidasi. Untuk kolom yang biru itu untuk catatannya, kemudian yang biru itu yang satunya lagi untuk validasinya. Dan jika sudah cukup revisi atau pencatatannya, kemudian Bapak dan Ibu dosen dapat mendaftarkan mahasiswa untuk siap seminar. Komisi tugas akhir juga akan melihat siapa saja yang sudah terdaftar dan menentukan jadwal pelaksanaan seminar proposal. Mahasiswa juga dapat melihatnya pada beranda di siakat mereka. Sebelum seminar proposal, maka mahasiswa juga harus mengunggah proposal skripsinya, nggih, dan harus memasukkan token kembali. Nah, itu ada kolom untuk mengunggah proposal seminar serta token yang akan diberikan oleh bagian keuangan. Selanjutnya, setelah diunggah, maka KTA sudah memiliki data yang lengkap. Dan KTA dapat mendistribusikan laporan atau proposal seminar tersebut kepada dosen penilai untuk nanti dapat melakukan seminar proposal. Selanjutnya, setelah proposal sudah diseminarkan, mahasiswa jika membutuhkan surat izin penelitian, maka dapat mengajukan dengan mengisi formulir pada siakat. Nah, nanti akan selanjutnya lebih lanjut diurus oleh fakultas nggih dan dapat diambil di bagian akademik. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan konsultasi pembimbingan di siakat juga dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu catatan pembimbingan. Sama seperti tadi, kemudian dosen pembimbing jika merasa bimbingannya sudah cukup dapat mengajukan mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian skripsi. Artinya mahasiswa sudah siap untuk ujian skripsi. Dari komisi tugas akhir nanti akan menentukan jadwal ujiannya. Ada tanggal pertama dan ada tanggal alternatif jika tanggal yang pertama tidak dapat dipenuhi untuk penyelenggaraan seminar maupun ujian skripsi. Kemudian KTA juga menentukan siapa nama pengujinya. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengunggah draft skripsi yang akan diujikan serta juga mengisi kembali nomor token.
Nah, setelah pengujian tersebut, tentu saja dosen sudah mendapatkan formulir serta berita acara, nggih. Kemudian sudah selesai, kemudian mahasiswa dapat mengunggah laporan. Oh iya, ini juga ada file proficiency test, nggih. Jadi sebagai syarat tambahan untuk ujian skripsi, mahasiswa selain mengunggah bukti laporan skripsi dan nomor token, maka wajib juga untuk mengunggah nilai tes ujian bahasa Inggris atau English Proficiency Test yang sudah bisa diselenggarakan di UNU. Setelah ujian, maka mahasiswa juga wajib mendistribusikan laporan-laporan kepada pihak yang terkait, nggih, seperti dosen pembimbing, kemudian perpustakaan. Dan ini mahasiswa diwajibkan untuk mengunduh berkas penyerahan distribusi laporan yang nantinya jika sudah ditandatangani atau diberi tanda sudah menyerahkan akan diunggah kembali di sistem SIAKAT. Nah, itu diunggah kembali. Kemudian dosen tadi juga menyerahkan nilai ujian skripsinya kepada KTA, nggih. Ini biasanya juga pakai email saja. Supaya nanti kami juga bisa mengunggah nilai dari mahasiswa tersebut pada SIAKAT. Jadi pada pelaksanaan PKL dan skripsi, bukti penyerahan distribusi itu juga ada, kemudian dosen pembimbing juga sudah menyerahkan nilai laporan, maka KTA baru berhak mengupload nilai dari mahasiswa tersebut dan juga dapat memproses hak dosen untuk insentif atau atas pembimbingannya, seperti itu. Nah, ini contoh hasil pada kartu hasil studi mahasiswa sudah tercantum nilainya ya. Misalkan seminar dapatnya E, skripsi dapatnya A. Ini hanya contoh saja. Nah, untuk alur-alur tadi juga kriteria dosen tadi, kewajiban dan tugas dosen juga sebenarnya sudah ada pada buku pedoman pelaksanaan dan penulisan tugas akhir yang kami sudah mencantumkan linknya atau dapat diunduh pada link berikut. Nah, buku pedoman pelaksanaan tugas akhir ini sudah revisi yang ketiga dan sudah ditetapkan dengan SK Fakultas nomor 004 garis miring SK garis miring UNU strip PWT titik 5 garis miring PD garis miring 2020 tentang pemberlakuan pedoman pelaksanaan dan penulisan tugas akhir Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2020. Nah, nantinya untuk Bapak dan Ibu dosen jika berkenan untuk menonton kembali atau bertanya juga boleh ya dengan anggota komisi tugas akhir di prodi masing-masing, dapat bertanya atau dapat menonton kembali sosialisasi ini nanti pada YouTube di akun KTA yang nanti akan kami beritahukan lebih lanjut. Oke, saya kira demikian. Semoga bermanfaat, dapat memberikan informasi yang lebih jelas, kemudian dapat memudahkan dalam pelaksanaan skripsi ataupun PKL ini, karena ini kan juga sedang masa pandemi, Kemudian kami harap dapat meningkatkan kerjasama
dari seluruh pihak yang terkait, baik itu dosen maupun komisi tugas akhir maupun fakultas maupun mahasiswa itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi selaku Ketua Komisi Tugas Akhir. Untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi yang dibagi ke 3 termin. Untuk setiap termin kami menyediakan 2 pertanyaan. Silakan. Bisa saya bertanya, Mbak? Oke. Ini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Desi, nggih. Di skripsi itu ada pembatasan jumlah mahasiswa yang dibimbing, gitu ya. Nah, kemarin saya memang bertemu dengan KTA dari Prodi Peternakan, karena saya di Prodi Peternakan. Beliau menyampaikan saya membimbing 10 orang mahasiswa. Nah, mungkin terkait dengan ini, apakah nanti ada pembatasan itu, apakah juga terjadi di SIAKAD seperti itu? Kalau semisal di SIAKAD sudah dibatasi 8 orang, otomatis yang 2 orang kan saya sudah tidak bisa mengisi lagi. Apakah seperti itu atau bagaimana? Saya mohon penjelasan, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita atas pertanyaannya. Yang kedua, Mau izin Mbak Lela. oh nggih, Pularin. Nggih. Mau bertanya, untuk mahasiswa yang sudah melakukan PKL di semester lalu itu seperti apa nggih? Karena apakah juga nanti mengurus sistem di SIAKAD atau seperti apa? Karena ini kan baru ada sosialisasinya, dan kemudian di semester lalu itu saya membimbing 9 mahasiswa PKL. Nah, nanti ke depan dengan pembatasan 8 untuk skripsi dan 5 untuk PKL, itu nanti mekanismenya seperti apa? Karena mengingat di Agrotek sendiri yang AA baru saya, kemudian ada Bu Ari, tapi beliau sedang S3 di luar, seperti itu. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Larin. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Ya. Yang pertama untuk pertanyaan dari Bu Novita, bagaimana kalau bimbingannya lebih dari 10? Apakah di sistemnya dibatasi atau tidak? Untuk di sistem sendiri sebenarnya kita tidak membatasi, Ibu. Maaf Mbak, suaranya kurang jelas. Nggih. Oh, nggih, sebentar Bu. Mana ini? Sudah keras, Ibu? Nah, sekarang sudah. Oke. Jadi di sistem sendiri kita tidak membatasi jumlah bimbingan. Itu hanya data pada KTA. Kenapa kita memilih untuk skripsi 8 pembimbing utama dan pembimbing kedua 8 juga, karena itu sesuai dengan perhitungan dari PAK ya dari LL Dikti, bahwa maksimal yang diperhitungkan untuk PAK itu adalah 8 orang, baik untuk pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Namun kita tahu bahwa sumber daya manusianya di setiap PS itu kan terbatas, kadang ada yang AA-nya 2, ada yang sama sekali belum. Nah, itu nanti kita kondisional saja, Ibu. Jadi selama di prodi tersebut belum bisa diterapkan untuk PKL 5 dan skripsi 88, maka mau tidak mau beban pembimbing pertama akan dibebankan ke dosen yang sudah punya jabatan fungsional. Artinya bimbingannya akan lebih dari kuota yang ditulis di aturan, begitu Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Nggih. Untuk Bu Larin kurang lebih pertanyaannya sama nggih Bu Larin. Kemudian untuk yang mahasiswa sudah PKL di tahun 2017 itu tidak perlu mengurus lagi ke sistem karena kita anggap sudah selesai, hanya nanti tinggal KTA mengupload nilai PKL di akhir semester ini, begitu. Oke.
Nggih, Mbak, matur nuwun. Nggih. Selanjutnya, Ya, saya boleh bertanya. nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi saya wabarakatuh. Fitri dari peternakan. Oh, nggih. Mungkin, Agak keras dikit. oh ya, pelan Nggih. ya. Halus Iya, dan pelan. halusan. Iya, Ya, suaranya ada kedengeran? sudah. Gitu ya. Saya mungkin ingin bertanya terkait ini aja, pelaksanaan ketika ujian PKL gitu ya. Karena pengalaman yang kemarin-kemarin ini kan ketika ujian PKL itu kan memang ada form kayak berita acara dan sebagainya macamnya seperti itu yang harus disiapkan supaya nanti ketika pelaksanaan ujian dosen pembimbing itu bisa mengisi seperti itu. Nah, mungkin saya lebih ke teknisnya aja. Sebenarnya untuk persiapan kayak yang menyiapkan form-form berita acara seperti itu, apakah dosen pembimbingnya seperti itu? Karena kalau ngelihat kemarin, kayak contoh Ibu Novita, itu semua mahasiswa PKL, dosen pembimbingnya dengan Bu Novita itu sangat kerepotan sekali, harus mengurus form berita acara sendiri, kemudian melakukan pelaksanaan ujian, nyari ruangannya juga sendiri seperti itu. Jadi mungkin saya mohon arahannya aja, biar sama-sama enak gitu ketika pelaksanaan ujian, dosen pembimbingnya ini nggak kayak ditinggal sendiri seperti itu. Itu seperti apa ya sebenarnya gitu ketika pelaksanaan ujian? Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Yang kedua, ada atau tidak? Nggih. Atau mau dijawab dulu? Oh ya. Oke, terima kasih Bu Fitri untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya form-form untuk keperluan ujian itu seharusnya disediakan oleh bagian akademik. Namun kan kita tahu ya untuk bagian akademik FST sendiri khususnya itu masih terkendala banyak hal gitu kan ya. Nah, jadi mungkin kami mohon maaf juga untuk yang periode PKL kemarin jika dosen-dosen pembimbing itu kerepotan untuk menyediakan BAK. Sebenarnya untuk form-form keperluan untuk ujian PKL itu sudah kami satukan, namanya adalah file BAK ujian PKL, itu sudah kami upload di Google Classroom-nya PKL. Jadi KTA sendiri membuat Google Classroom, itu ada PKL dan ada skripsi. Nah, untuk keperluan form-form kan untuk yang PKL kemarin kan kita lakukan secara manual ya, karena kan belum pandemi untuk yang awal-awal PKL itu, jadi kita upload semua formnya di Google Classroom. Seharusnya itu disediakan oleh akademik. Namun ya karena kemarin ada beberapa keterbatasan di akademik, jadinya belum bisa disediakan. Next mungkin ke depannya dari akademik semua form-formnya sudah disediakan oleh akademik, baik itu untuk berita acara ujian, berita acara seminar, maupun kelengkapan-kelengkapan yang lain. Begitu. Nggih, matur nuwun Mbak Feni. Mungkin nggak cuman itu doang ya, nggak cuman kelengkapan form, terus kayak penentuan jadwal pelaksanaannya, kemudian nanti persiapan ruangan itu mungkin juga lebih dipikirkan kembali supaya nanti nih nggak bingung gitu dosen pembimbingnya gitu. Mungkin itu juga termasuk gitu. Sebenarnya untuk yang sesi ke depan ini seminar proposal dan
ujian skripsi, itu KTL sendiri sudah menetapkan hari tetapnya. Untuk seminar proposal itu hari Selasa, kemudian untuk ujian skripsi itu adalah hari Kamis. Nah, Ini untuk semua prodi Mbak Nyen Sewu. untuk semua prodi di FST, Bu. Oke. Nah, untuk matur nuwun. Nah, kami tambah infonya bahwa untuk pengajuan seminar proposal maupun ujian skripsi itu paling lama diajukan ke KTL adalah 7 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan. Begitu. Jadi agar semua surat tugas dan lain sebagainya bisa diselesaikan tepat waktu, jadi dimohon nanti kan yang untuk pendaftaran seminar proposal dan ujian kan yang mendaftar dosen, nggih. Mohon didaftarkan minimal atau paling lambat itu adalah 7 hari sebelum hari ujian atau seminar proposal, begitu. Terima kasih Bu Feni. Ini termin ketiga ada pertanyaan nggak? Dari saya bolehlah. Oke, Pak Billy. Ini tadi kan ada kaitannya dengan berita acara dan administrasi bla 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 ya. Itu sekarang kan sudah pakai sistem ya Mbak Feni ya. Gimana kalau berita acaranya juga ada di situ, ada di sistem itu. Kan jadi lebih ngirit kertas, otomatis tidak ada yang perlu menyiapkan karena sudah ada di sistem, tinggal pembimbing satu sesuai dengan yang tadi disampaikan Mbak Desi waktu presentasi, yang ngisi berita acaranya. Jadi kan kalau langsung ada di sistem form berita acaranya, mau seperti apapun sudah otomatis ada dan sudah sama semua bentuknya, tinggal pembimbing satu ngisi, kemudian hasil isiannya itu di print, tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2 gitu. Kalau seperti itu bagaimana? Kayak UAS dan UTS ya Mas Bill? Oke, UAS UTS itu kan berita acara, nggak cuma itu juga, apa jenenge, ngajar kan juga, dosen-dosen ngasih berita langsung acara ya. gitu kan sudah ada. Monggo. Oke, terima kasih. Setuju itu Mbak, monggo. Oke, terima kasih Pak Billy atas masukannya. Oke, tadinya juga kami mempertimbangkan untuk dilakukan secara semuanya via online. Tetapi ada beberapa masukan bahwa ditakutkan nanti ketika, ya kan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, nanti ketika misal ada akreditasi lagi dan lain sebagainya, dibutuhkan arsip secara hard file itu bagaimana gitu. Jadi kita minimalisasi hal itu dengan menggunakan hard file begitu, Pak. Gini Mbak, Itu apa nggak bisa di print? kan gitu. berita acara diisi online. Berita acara UAS dan berita acara kuliah pun sebenarnya juga jenengan bisa ngeprint sendiri-sendiri kok. Oh gitu, oke. Iya. Jadi justru DKD hal ini sebenarnya sudah maju loh Mbak. Oke. Pengisian logbook, kemudian proses tugas akhir menggunakan sistem ini sebenarnya sudah maju kalau menurut saya. Itu sudah satu step dibandingkan dengan mungkin kampus lain yang belum mempersiapkan ini. Justru kalau misalkan ini kemudian dimanualkan lagi kok malah jadi kayak kemunduran. Itu karena ini sebenarnya sudah luar biasa sekali kalian mendevelop sistemnya sudah jadi, tinggal dijalankan. Semoga malah ini berkembang jadi lebih baik. Kalau berita acara itu memang sih butuh hard file, tapi kalau memang sudah ada di sistem kan enak tuh. Maksudnya kalian butuh hard file tinggal nanti di print. Di print toh itu kalau misalkan jadi tugasnya pembimbing sudah ngisi tinggal ngeprint toh beres. Iya. Saya rasa itu tidak terlalu berat kalau buat pembimbing. Karena template sudah ada. Pembimbing hanya tinggal ngisi isiannya saja. Kan pembimbing tidak perlu ngetik banyak, tinggal ngisi isian kayak berita acara kuliah atau berita acara ujian saja, UTS, UAS. Itu kan dosen pasti ngisi. Nggak mungkin nggak ngisi. Kalau nggak ngisi soalnya nggak dibayar. Oke.
Sebenarnya kalian sudah maju loh, cuma ya itu tinggal ditambahkan saja sedikit, itu sudah luar biasa sekali, sistemnya sudah jauh di luar ekspektasi saya tadinya. Ya, kami tambahkan ya Mas. Untuk berita acara akhirnya akan dimasukkan ke sistem, baik itu untuk seminar proposal, ujian skripsi maupun maupun ujian PKL. Begitu nggih? Ya, jadi itu sebenarnya sudah ada skrip untuk pembuatan berita acara, sebenarnya sudah ada, tinggal dirubah dikit, disesuaikan isiannya dengan yang diminta oleh KTA, sudah jadi. Oke. Gitu, Mbak. Terima kasih Pak Billy. Mbak Ven, ada lagi ya, sedikit aja. Terkait ujian, Mbak, seperti seminar proposal atau ujian baik skripsi ataupun PKL. Semisal kondisi masih seperti ini kan berarti kita daring ya. Itu kemudian gimana Mbak teknisnya? Kalau tadi sudah ditanyakan sama Bu Fitri, seandainya luring itu memang kemarin saya memang sempat kerepotan ketika kita mencari ruangan. Mungkin nanti ke depan KTA perlu koordinasi apakah dengan fakultas atau mungkin bagian dari universitas terkait dengan ketersediaan ruangan. Kemudian kalau untuk daring, Mbak, itu teknisnya seperti apa, nggih? Nah, untuk daring sendiri, kalau dari KTA itu menyerahkan kepada dosen pembimbing dan penguji. Itu bisa juga kami serahkan, ataupun nanti kalau misalnya dosen pembimbingnya merasa keberatan, merasa kerepotan, itu bisa nanti kita koordinasikan dengan perwakilan KTA yang ada di prodinya. Nanti perwakilan KTA yang membantu menyediakan platform untuk ujian dan seminarnya, begitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Ven. Oke. Ada lagi? Saya masuk ya. Oke. Ini kan tadi ada kata-kata pendaftaran itu seminggu. Pendaftaran ujian seminggu. Nah, biasanya ini seminggu berdasarkan apa? Ataukah seminggu deadline-nya yudisium tanggal 3, berarti sebelum tanggal 3. Ataukah prosesnya kan kalau pada kenyataan di tanggal 3, kalau saya melihat unsur itu kadang-kadang mahasiswa mepet karena bimbingannya, ujiannya itu udah mepet. Nah, ini memang harus harus 1 minggu pengajuan, ataukah manakala sudah mepet-mepet, ya monggo lah, nggak masalah. Kalau di unsur itu hari ini daftar, kalau sudah mepet ya 2 hari ujian bisa. Karena kebetulan kemarin keponakan saya itu daftarnya di hari Jumat, di hari Selasa, Jumat dia ujian, Senin itu yudisium terakhir, jadwal yudisium unsur. Jadi hari Jumat atau hari Jumat itu terakhir pendaftaran yudisium. Apakah mau seperti itu ataukah mengikuti aturan dari KTA tadi harus 1 minggu sebelumnya? Monggo, makasih ya Mbak Ven. Yes. Terima kasih Bu Siska. Jadi batas selama waktu pendaftaran itu 7 hari itu untuk menertibkan antara mahasiswa dan dosen supaya waktunya itu tidak terlalu terburu-buru. Kan KTA juga harus mencarikan dosen penilai dan lain sebagainya. Tetapi apabila memang sudah mepet dan kita lihat juga dari latar belakang atau kondisi dari mahasiswa tersebut, mungkin bisa berdasarkan semesternya ataupun yang lain sebagainya, ya mungkin nanti akan ada kondisional mahasiswa tersebut diperbolehkan mendaftar H- kurang dari 7 hari begitu. Oke, makasih ya Mbak Ven. Oke, Ibu. Kami infokan juga kepada Bapak Ibu dosen, tolong KTA dibantu nggih untuk merekap atau memvalidasi dan mengupdate data nama-nama mahasiswa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 beserta dengan nama pembimbing akademiknya. Kemudian dibantu juga untuk nama-nama dosen di masing-masing prodi beserta bidang keilmuannya. Jadi nanti kita dapat membuat metrik sesuai dengan update data terbaru. Gitu. Kemudian untuk kan ini kalau saya tidak salah di
SST ini masih ada prodi yang memang belum ada dosen yang belum punya jabatan fungsional asisten ahli nggih. Mungkin bisa dipertimbangkan juga mau tidak mau kan kita harus memakai dosen luar jikalau memang ada mahasiswa yang sudah mendaftar untuk tugas akhir. Itu juga mohon diinfokan kepada perwakilan KTA masing-masing prodi siapa nama dosen luar yang akan digunakan beserta update data yang sebelumnya saya sampaikan. Begitu. Terima kasih. Ya, acara selanjutnya yaitu penutup. Berakhirnya acara ini, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan video untuk pengambilan gambar. Yeah. Sebentar nih. Udah belum? Nggak ada yang kasih aba-aba ini? Ya, Bu. Ini screenshot siapa? Yang screenshot saya. Sebentar nih. Yeah. 1, 2, 3. Satu lagi nggih sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Nggih, terima kasih. Terima kasih Mbak Fen, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Feni, terima kasih tim KTA. Ya. Matur nuwun. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga sosialisasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Mbak Desi. Bu Desi.